manggil Regi Sapitu. Halo Pak Regi. Ya, siap Pak Wilfried Johansson. Ya. Kita senang sekali sore hari ini boleh bertemu kembali di episode yang terakhir. Harapannya adalah Bapak Ibu, para viewer akan menunggu-nunggu. What next? What next? Sekarang kita mau ngapain nih di episode yang pamungkas ini gimana? Kita mau ngapain Pak Wil ya? Jadi viewers yang saya kasihi, kita tahu kan Pak Regi bahwa pandemi ini sudah cukup lama berlangsung ya. Iya benar, setahun lebih. Setahun lebih dan dampaknya itu boleh dikatakan kurang baik ya. Menerpa berbagai bidang kehidupan, ekonomi, juga bahkan tidak mungkin tidak ada lagi kerohanian, begitu ya. Benar. Nah, oleh karena itu pada sore hari ini Pak Regi kita mau memberi judul episode kita yang pamungkas ini adalah Mekar di masa sukar. Mekar di masa sukar. Mekar di masa sukar. Witis banget ya. Mekar di masa sukar. Artinya apa? Kita mendapati puji syukur Tuhan di masa sukar ini Pak Regi, ada orang-orang yang ternyata bertumbuh, berbuah, blossom gitu ya di tengah-tengah situasi pandemi ini gitu. Jadi berkenaan dengan hal itu Pak Regi kita sudah undang 3 narasumber. Iya, benar. Yang membuat suasana kita ini jadi lebih semarak. Ya, langsung saja kita perkenalkan Pak. Yes. Mungkin sudah menunggu-nunggu apa nih yang bakal kita ngomongin sore hari ini. Tuh, ada 3 narasumber saya perkenalkan. Yang pertama, mereka akan membuka maskernya dulu sebentar supaya Bapak Ibu bisa lihat gitu ya. Mukanya seperti apa, cantiknya seperti apa. Oke. Yang pertama adalah Ibu Susanti. Ibu Susanti. Nah, benar Ibu Susanti ya. Ibu benar Susanti. ya, ternyata bukan orang lain. Ibu Susanti ini jemaat di Gereja Kristen Kalang Kudus, Tapal Kebun Indah ya. Beliau karyawan swasta asal dari Bangka dan ternyata mereka ini semua adalah pembimbing kelas kayu berbuah. Wah. Gitu ya. Nah ini ada kaitannya dengan Mekar di masa sukar ini. Kita juga Pak ya? Iya, kita juga. Semuanya pembimbing ya. Semuanya pembimbing. Yang kedua adalah Pak Regi, silakan perkenalkan. Ya, berikutnya silakan dibuka maskernya. Iya. Ya, ada Ibu Naomi ya. Ibu Naomi ini kecantikan khas Solo. Oh gitu. Saya baru tahu Bu Naomi orang Solo. Ya, Bu Naomi berjemaat di Kalang Kudus, Koko Permai. Iya. Status Bu, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Tuan Bu. Tuan. Siap Bu. Iya. Ibu rumah tangga baik. Dan yang terakhir saya perkenalkan, ya, ibu yang cantik ini juga jemaat dari Gereja Kristen Kalang Kudus Pasundan. Ibu Cencen. Ibu Cencen. Ya. Ibu Cencen ya. Nah, Cencen. Yeay. Ya, oke. Nah, terima kasih dipasang lagi maskernya demi protokol kesehatan kita ya. Jadi walaupun kita rada gila ya hostnya, tapi kami tetap peduli ya dengan protokol kesehatannya. Walaupun saya hampir pingsan sih ngomong kayak gini ya. Ngap. Sesek ya. Baik, kita langsung aja ya Pak. Iya, kita sudah berkenalan tentunya dan ya kita tahu bahwa viewers di rumah juga ya sebagian besar sudah kenal ya dengan rekan-rekan kita yang hadir pada saat ini gitu ya. Nah langsung saja kita mau bertanya sesuai dengan topik tadi, Pak Wil, tentang Mekar di masa sukar gitu ya. Mekar di masa sukar. Ya. Nah yang pertama ini kita mau tanyakan kepada mereka ini di saat pandemi sebenarnya apa yang mereka hadapi begitu ya. Ada kesulitan-kesulitan apa baik dalam kehidupan mereka di berbagai bidang kehidupan termasuk juga rohani begitu ya. Pertumbuhan rohani. Iya. Nah, karena tadi saya mulai sudah dari Ibu Susanti. Iya. Sekarang kita mulai dari Ibu Cencen. Iya. Gimana? Nah, Ibu Cencen, menurut Ibu Cencen, apa yang Ibu Cencen rasakan selama pandemi ini gitu ya? Baik mungkin dalam hal kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, kehidupan rohani khususnya. Silakan Bu Cencen. Ya puji Tuhan, sebenarnya di saat pandemi ini terjadi, saya tuh nggak ngerti pandemi itu apa dan dampak dari pandemi itu apa. Jadi di awal-awal pandemi saya merasa ya biasa-biasa saja. Ya. Kita harus stay at home. Saya merasa seperti sedang berlibur. Di rumah. Awalnya ya? Ya, awalnya. Saya bisa naik sepeda, saya bisa belajar membuat kue, saya bisa mengatur waktu saya dengan sedemikian disiplinnya.
Itu sisi positifnya ya, Jajan ya, silakan. Di awalnya ya, di awal pandemi saya tuh merasakan seperti itu mungkin sampai saat masuk new normal. New normal. Jadi waktu itu saya sih nggak banyak berpikir ya, puji Tuhan. Ya itu juga mungkin kekuatan dari Tuhan, dari Roh Kudus ya, yang memberikan kepada saya. Tidak terlalu banyak berpikir, pokoknya saya jalani, saya lalui, saya isi waktunya dengan hal-hal yang ingin saya lakukan, tapi tidak dapat saya lakukan sebelum masa pandemi karena nggak ada waktu, kesibukan. Ya. Kalau negatifnya apa kira-kira, Ibu Jajan? Nah, kalau negatifnya, saya jadi merasa susah bergerak. Saya tidak bisa pergi ke sana, tidak bisa pergi ke sini, tidak bisa berkumpul dengan keluarga besar. Itu bikin stres nggak, Bu Jajan? Cukup bikin stres. Ya, mobilitas jadi terbatas ya sih ya. Puji Tuhan juga stres sih enggak, ya cuman membuat kita jadi rindu ya kepada mereka. Karena biasa kami keluarga besar tuh hampir 1 bulan sekali bertemu. Ya kita ngadain acara ulang tahun atau kita makan bersama. Rame ya, senang ya. Rame. Nah sekarang itu kita nggak bisa ketemu. Ya, jadi itu merupakan suatu kesedihan ya. Iya. Kalau dalam hal finansial gitu, Ibu Jajan ada nggak dampaknya juga gitu, Bu? Ya, saya rasa pandemi ini berdampak bagi semua orang ya. Kita juga, saya kan usaha suami saya itu berdagang. Ya pembeli juga jadi lebih jarang, penjualan jadi berkurang. Ya secara finansial otomatis kita juga jadi berdampak. Kalau dari sisi rohani, Bu Jajan, sebelum saya pindah ke Ibu Naomi. Kalau dari sisi rohani, ya saya juga bersyukur di saat pandemi ini gereja kita membuka lagi kelas pembinaan Kambium. Nah waktu itu bulan Mei kita mengadakan Kambium berakar. Ya puji Tuhan saya juga bisa tergabung dengan kelas itu. Dan saya merasa di saat pandemi ini saya bisa lebih belajar dengan lebih baik karena saya punya banyak waktu. Ya karena kan nggak pergi kemana-mana. Dengan mengikuti kelas pembinaan tadi di gereja. Jadi kalau dulu sebenarnya saya tuh sudah pernah mengikuti kelas Kambium tuh beberapa kali. Cuman di saat dulu sebelum pandemi kita tuh membaca juga mungkin karena terburu-buru. Jadi nggak terlalu mendalami. Nah segi positifnya di saat pandemi ini saya nggak usah pergi ngantor, nggak usah pergi kemana-mana. Jadi kita tuh lebih nggak terburu-buru. Maaf Bu Jajan, ini saya mau ngomong sama Pak Regi. Kebanyakan orang masa pandemi justru males-malesan di rumah, drakor terus atau apapun. Tapi Bu Jajan milih waktunya ikut pembinaan Pak Regi dan justru merasa saya jadi makin lebih mengerti gitu loh Pak Regi. Iya Pak. Kan keren ya? Nah kalau Bu Naomi gimana Bu Naomi? Kalau saya awal pandemi itu rasa khawatir ada. Khawatir apa Bu? Khawatir kena COVID? Karena saya punya background kesehatan ya, jadi virus itu kan penyebarannya kan sangat mudah sekali ya. Bu Naomi dulu perawat gitu, sekolah perawat? Saya dulu sekolah bidan. Jadi tahu penyebaran virus itu kan sangat mudah sekali, jadi khawatir ada gitu, tapi takut sekali tidak gitu. Jadi ya kami menjalani dengan yang biasa aja, nggak terlalu berlebihan lah katanya. Pada mau PSBB dulu ya pertama ya belilah perlengkapan, perbekalan ceritanya perbekalan. Masker, APD. Kita kan di rumah jadi. Di rumah. Apain pakai APD di rumah? Nggak APD, paling beli masker ya. Itu rasanya, justru saya pas online ibadah pertama itu sangat merasakan lawanan Tuhan. Benar saya gimana ya, haru banget sepanjang ibadah tuh nangis saja terus. Kenapa bisa gitu Bu? Ya ada berbagai perasaan gitu, ada rasa sedih, ada rasa kehilangan persekutuan gitu ya. Kehilangan kenapa sekarang jadi begini. Tapi di satu sisi
saya percaya bahwa Tuhan itu baik gitu. Tuhan itu baik sekali, mau melalui pandemi apapun itu Tuhan itu punya tujuannya. Walaupun selama ibadah online semuanya Ibu merasakan pertumbuhan rohani nggak? Saya merasakan. Terutama yang kambium juga. Yang kambium lebih merasakan lagi. Kenapa Bu? Nah itu secara rohani itu pertumbuhan iman saya itu ya ada pasang surutnya juga ya. Ada saatnya naik, tapi beberapa bulan melewati masa pandemi itu ngedrop lagi gitu ya. Ngedrop lagi. Senangan saya itu nonton drakor. Karena saya jujur ya baru kenal drakor itu di masa pandemi. Sebelumnya saya nggak pernah nonton drakor. Sama loh, istri saya itu juga gitu. Lanjut Pak. Jadi pada saat senang-senangnya nonton drakor, malas lah mulai malas melakukan yang lain-lain. Termasuk masalah rohani. Ya betul. Baca Alkitab segala macam. Kalau baca Alkitab masih. Oh yang lain-lain ya. Tapi kalau misalnya diminta pelayanan ini itu. Nah saya coba tebak nih. Setelah malas-malas drakor, jadi pembimbing kelas kambing berbuah. Gitu ya kali ya? Ya, tiba-tiba bulan apa itu Pak Peter minta saya jadi pembimbing kambing berbuah. Aduh Tuhan, saya itu merasa nggak layak. Bener, saya nggak merasa nggak layak. Karena apa? Secara saya merasa karakter saya itu masih dibentuk gitu, belum selesai gitu. Perasaan saya itu belum proses yang saya jalani itu belum selesai. Nah, tapi waktu melakukan rasanya gimana setelah menjalani? Setelah menjalani, puji Tuhan melakukan dan saya jadi terberkati, kemudian semangatnya tumbuh lagi. Karena ternyata dengan membimbing orang, belajar bahannya, kita juga jadi bertumbuh gitu. Ya betul. Itu jadi bertumbuh kembali. Iya, siap. Nah kalau Bu Susanti sama Bu, gimana? Kalau awal-awal pandemi itu kan saya kerja ya, kerjaan pun terhalang Senin Kamis kita kerjanya. Biasa kan Senin sampai Sabtu, ini Senin sampai Kamis. Jadi lebih banyak waktu di rumah, aktivitas di luar itu banyak yang tercancel. Tapi kita jadi punya banyak waktu untuk saat teduh, untuk firman. Terus saya pelayanan di anak di sekolah minggu. Kita tetap masih bisa sharing sama Sulawesi, kita masih bisa mengajar online, masih bisa Alkitab itu tetap jadi bahan buat di rumah gitu. Iya. Jadi maaf, selama pandemi itu justru kita punya banyak waktu gitu ya. Banyak waktu lebih dekat ke Tuhan gitu. Oke. Iya. Dan saya merasakan kasih dan penyertaan Tuhan itu nggak habisnya gitu. Dan di tengah-tengah pandemi itu anak kami yang paling besar itu lulus kuliah. Dan dia dapat penempatan itu di luar daerah. Di luar pulau Di luar pulau di kota kecil. Terus itu yang jadi pergumulan buat kami bergumul sama Tuhan. Tapi Tuhan kirimkan jawaban gitu. Selama masa pandemi Tuhan tetap menjaga, memelihara, dan tadinya dengan rasa berat hati mau melepaskan, tapi Tuhan kirim jawaban pergi. Dan kita pun merelakan anak kami itu untuk pergi ke luar pulau untuk bekerja. Jadi maksudnya selama pandemi, maaf, ada tantangan-tantangan ya. Kalau pas anak ini masa pandemi, begitu juga pasti Ibu Cencen sama Ibu Naomi punya pergumulan kayak gitu ya. Iya. Nah, saya mau nanya lagi nih, mulai dari Ibu Susanti ya. Bu Susanti, kira-kira apa sih yang membuat kita seharusnya di pandemi ini iman kita itu harusnya tetap mekar gitu? Caranya gimana kalau menurut pengalaman Bu Susanti sendiri? Kalau saya selama pandemi lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, renungan yang PGA, dan terutama yang membuat saya semakin semangat itu adalah jadi pembimbing kambium. Melalui rekan-rekan itu kami sama-sama bertumbuh. Semangat mereka itu untuk sharing firman Tuhan setiap hari itu menggugah saya juga gitu untuk semangat sama-sama belajar mengenal Tuhan lebih. Maksudnya sharing itu tiap hari? Tiap hari. Dan saya juga terberkati dengan sharing mereka. Saya punya buku catatan. Saya tiap hari apa yang mereka sharingkan itu bertujuh selalu saya catat. Dari pembimbing Bu Susanti sharingnya apa, dari Cisiuing apa, Cipani, Cijunlan, Dr. Melani.
nama-nama kelompoknya Bu Susanti ya. Oke. Jadi viewers sekalian, di kelas Cambium itu orang-orang peserta itu terbagi dalam kelompok. Mereka punya bahan teduh dan ada firman Tuhan yang harus dibaca. Nah itulah yang disiarinkan ya, tiap hari ya. Nah kalau Ibu Naomi gimana Bu Naomi? Selama pandemi ini apa yang jadi tantangan Ibu untuk dekat dengan Tuhan dan Ibu menang gitu dan akhirnya bisa lebih dekat sama Tuhan? Kira-kira apa? Ya, tentunya namanya pergumulan itu ada ya, selama kita hidup selalu ada pergumulan. Kan pergumulan itu berubah-ubah, udah ini selesai kemudian yang lain lagi datang gitu. Nah di masa pandemi ini pergumulan saya yang paling berat adalah permasalahan relasi dengan teman atau dengan keluarga gitu. Saya ada permasalahan tersebut. Contohnya gimana Bu? Kalau untuk diceritakan mungkin saya belum siap ceritakan. Yang jelas saya selama ini bisa salah paham gitu ya Bu? Lebih dari itu ya Bu ya? Jadi saya selama ini saya tipe orang yang setelah saya belajar di kampus berdua, saya punya keterbebanan dalam hal kepedulian. Nah, saya pikir selama ini saya itu orang yang sudah peduli gitu ya, sudah peduli, mudah berempati dengan saudara, dengan teman, dengan komunitas itu. Saya pikir saya sudah menunjukkan kepedulian, saya pikir sudah cukup. Gitu. Udah lumayan ya Bu. Tapi ternyata dalam masa pandemi ini saya mendapatkan pergumulan dalam hal relasi ini ya, dan itu yang menyebabkan saya merasa tidak layak dalam melayani Tuhan. Karena apa? Karena saya merasa proses diri saya ini belum selesai. Nah, makanya ketika Pak Peter menanyakan kepada saya, persediaan untuk menjadi pembimbing itu, saya bentar Pak, saya mau bergumul dulu gitu. Saya merasa belum layak gitu untuk menjadi pembimbing berdua apalagi gitu. Tapi ternyata ketika menerima tugas itu yang Ibu rasakan adalah saya berpikir begini Pak, sebelum menerima saya berpikir begini, kalau saya misalnya saya berkutat dalam perasaan saya tidak layak terus, artinya saya begini, berarti saya meragukan pengorbanan Tuhan. Oh gitu ya. Oke, baik. Iya, saya meragukan pengorbanan Tuhan, sedangkan Tuhan itu sudah berkorban di kayu salib untuk melayakkan kita semua. Saya yang tadinya berdosa diampuni dan saya dilayakkan. Yang membuat kita layak itu kan Tuhan, bukan kita. Nah, dengan pergumulan itu saya mendekatkan diri pada Tuhan, Tuhan bagaimana? Saya bertanya pada anak saya sharing pada adalah teman saya. Maaf Bu Naomi. Jadi kalau saya simpulkan ya Bu Naomi, artinya kalau kita berkutat dengan perasaan kita dan menunggu sempurna, kita nggak akan pernah bisa melayani dan nggak bisa merasakan berkatnya. Iya betul. Iya. Kalau Bu Cencen gimana? Sebelum Pak Regi kasih pertanyaan berikutnya ya. Oh gitu ya? Iya, siap. Dari tadi dia mulai. Saya mendengarkan Pak. Saya mendengarkan. Luar biasa sharing dari ibu-ibu ini. Itu loh yang kayak gini nih yang saya nggak suka ya. Itu ya. Iya, lanjut saja. Silakan Bu Cencen. Saya terkesima mendengar. Pertanyaannya gini Bu Cencen ya. Bu Cencen, selama pandemi ini ada banyak orang itu yang malah merasakan kemerosotan rohani Bu Cencen. Karena ibadah nggak onsite, jadi tambah males. Tapi kelihatannya nggak berlaku sama Ibu Cencen. Selama pandemi ini malah Bu Cencen lebih dekat sama Tuhan, jadi pembimbing, merasa diberkati. Nah, prosesnya gimana sih Bu Cencen ya untuk jadi orang seperti itu gitu Bu Cencen? Tantangannya, bisa menang melawan itu dan dekat sama Tuhan. Kira-kira gitulah Bu Cencen. Gimana? Ya, di masa pandemi ini saya juga melihat ya ada orang-orang yang saya kenal tapi nggak dekat, mereka tuh dipanggil Tuhan. Banyak juga pendeta-pendeta yang masih muda, mereka umur 50, 60, mereka tiba-tiba tuh saya lihat di medsos mereka dipanggil Tuhan. Nah, saya juga berpikir ya, di saat pandemi ini kan virus tuh nggak pilih-pilih. Jadi saya pikir mungkin saja suatu hari saya terkena virus, dan saya mungkin Tuhan panggil. Jadi saya pikir ya kita kan nggak bisa apa-apa melakukan perlawanan terhadap virus, saya juga nggak mampu. Jadi saya pikir ya udahlah, saya lebih baik mendekatkan diri kepada Tuhan.
saya juga nggak tahu umur saya sampai berapa. Jadi seandainya katanya nanti Tuhan memanggil saya, ya saya harap saya juga sudah siap. Saya juga tidak usah takut karena saya sebagai orang percaya, saya punya jaminan keselamatan dan hal itu memang kalau Tuhan sudah izinkan, saya harus tetap menerima panggilan Tuhan. Jadi Bu Cecen mau ngomong juga artinya dengan pemahaman Bu Cecen yang seperti itu kita itu mesti siap sedia gitu ya. Jangan didapati kita ini sedang lemah rohani, mundur rohani gitu kan ya. Iya. Silakan Pak Eki. Ya. Yang menarik sekali sih saya dengar dari tadi Pak ya, luar biasa nih karena levelnya ini kan sudah pembimbing semua nih, apalagi mungkin sudah dari berakar, bertumbuh dan berbuah gitu ya. Nah jadi kan pasti sudah ada level-levelnya gitu. Nah sekarang kan tahu-tahu sudah pembimbing berbuah gitu ya, artinya sudah kayak level kelas terakhir di kelas kambium gitu. Nah ibu-ibu menemukan apa yang kiranya memotivasi saya secara pribadi gitu loh, sehingga sampai sekarang itu saya bisa jadi pembimbing dan kiranya itu bisa memotivasi ya mungkin lingkaran kecilnya anggota-anggota kita dan bahkan jemaat semua, para viewers juga. Apa yang memotivasi kira-kira dari ibu-ibu yang bisa membuat kita yang ada di rumah tuh termotivasi gitu loh. Harus kayak gini nih, kita mesti seperti ini gitu loh di masa-masa sulit ini, tetapi kita tetap dengan pelayanan kita sekarang. Mungkin dari Bu Naomi. Ya, di dalam kambium berbuah ini kan kita belajar tema Alkitab yang isinya tema besarnya itu tentang keselamatan dan misi Tuhan menyelamatkan dunia. Nah, berarti kita orang percaya kan harus turut dalam misinya Tuhan. Nah, misinya Tuhan itu bisa berhasil itu kalau kita itu menjadi murid-murid yang berkualitas. Nah, untuk menjadi murid yang berkualitas kita kan harus mengalami proses. Pemrosesan itu terjadi terus-menerus bahkan sampai kita mati baru berhenti proses ya. Nah, saya rindu, saya ingin menjadi murid yang berkualitas supaya saya bisa memuridkan kembali orang lain gitu ya, supaya misinya Tuhan itu cepat tercapai. Karena di dalam Wahyu Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan datang yang kedua kali kalau misinya Tuhan itu sudah selesai, yaitu Injil sudah disebarluaskan, sudah dikabarkan ke seluruh pelosok dunia. Jadi intinya saya ingin menjadi murid yang berkualitas. Jadi saya harus dengan rendah hati menerima proses yang Tuhan berikan kepada saya. Kalau tadi saya bercerita bahwa saya merasa sudah begini begitu, tapi kata Tuhan ternyata belum cukup. Saya harus memperbesar kapasitas kesabaran, saya harus memperbesar kapasitas ketulusan saya harus memperbesar kapasitas saya mengampuni orang lain. Ini saya senang. Saya mau jadi murid yang berkualitas dan saya mau memuridkan orang lain. Itu loh keren ya, Pak. Itu prinsip pemuridan lipat ganda kayak gitu, ya kan Bu? Selanjutnya Pak Reki mau kemana? Ya, silakan. Saya bukan narasumber ya. Bu Cecen ya? Ya, terserah Bu Cecen. Silakan. Kalau Bu Cecen gimana? Yang memotivasi dan yang bisa memotivasi orang lain gitu ya. Gimana? Ya, di dalam pelajaran kambium berbuah mungkin yang bab-bab terakhir ini kita juga kan diajarkan Tuhan Yesus ada amanat agung. Amanat agung, ya. Wah, ini lebih spesifik nih. Lebih spesifik. Iya. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarkanlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi saya juga diingatkan lagi ya, supaya saya juga boleh melakukan amanat agung Tuhan ini dan menjadi murid Tuhan yang dapat memuridkan. Ya, saya juga rindu setelah nanti belajar di kelas kambium berbuah selesai, saya juga bisa lebih giat lagi ya untuk belajar menginjili, mungkinnya mencari jiwa untuk Tuhan. Terus saya juga terus akan berjuang menjadi murid yang sejati ya, yang bisa hidup serupa dengan Tuhan Yesus,
sehingga nama Tuhan dipermuliakan dimanapun kita berada. Ya, terima kasih. Silakan Ibu Susanti. Saya pendapat yang terakhir ini adalah amanat agung Tuhan untuk membawa semua suku bangsa itu untuk mengenal Tuhan. Dan yang terpenting adalah saya mau menjadikan pelayanan saya sebagai keseharian hidup saya, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan yang terpenting dalam hidup ini adalah kita mau mengabarkan kabar baik kepada orang-orang yang terdekat kita, kepada orang-orang yang belum mendengar firman, agar mereka pun dapat diselamatkan bersama-sama dengan kita, bersama dengan Tuhan. Iya, iya. Makasih. Nah, saya itu tertarik ingin tahu ya dari ibu-ibu bertiga. Bapak Ibu di kelas kami berbuah itu ada keterbebanan. Panggilan Tuhan secara khusus buat orang-orang, pesertanya. Kalau buat Ibu Santi apa keterbebanan yang Tuhan taruh di dalam diri Ibu Santi? Saya ada pelayanan, terus ke anak-anak begitu? Anak-anak ya, terutama ke anak-anak, dunia anak-anak. Dunia anak-anak ya. Kalau Ibu Naomi, Tuhan taruh apa ya keterbebanan? Keterbebanan saya itu kepedulian, empati, kemudian ya. Dalam tim penata layan sebagai singer. Oh, oke. Terus ya di departemen misi. Oh ya, penginjilan ya, punya keterbebanan di situ ya. Ya. Oke. Kalau Ibu Cincin? Kalau saya mungkin lebih ke orang tua ya. Oh, lansia. Oh, oke, puji Tuhan. Nah, ini kan menarik ya. Iya. Betapa gereja itu tubuh Kristus terdiri berbagai macam orang. Iya. Mereka punya tipe-tipe kepedulian, keterbebanan gitu ya, secara khusus gitu. Nah, yang saya mau tanyakan nih ya, yang pamungkas gitu. Kira-kira apa yang jadi pengejaran ibu-ibu sekalian setelah mengikuti kami berbuah khususnya dalam waktu dekat ini ya, tahun 2021 ini apa gitu harapan gitu ya, yang mau saya kejar, yang mau saya capai gitu ya, yang spesifik mungkin. Target yang jadi jadi target. Saya mau bawa satu jiwa, saya mau baca Alkitab full gitu atau apa gitu. Saya tekadnya membaca Alkitab full. Sekarang kan baru perjanjian baru yang selesai. Perjanjian lama itu kadang ada pasal-pasal tertentu yang berat gitu buat saya. Tapi saya akan terus belajar untuk menyelesaikan Alkitab satu tahun ini. Iya, pelayanan juga. Kalau pelayanan Ibu tetap ya di sekolah minggu ya Bu. Bu Susanti ya. Oke. Kalau Bu Naomi ada nggak target-target tertentu atau apa gitu? Kalau untuk baca Alkitab kami di Cross sudah melewati satu kali seluruh sudah baca dan sudah diulangi lagi. Kami mengulangi, kalau selesai ulangi lagi gitu terus. Oh, oke. Ini sudah satu kali lewat ya. Sudah. Nah, kemudian untuk saya pribadi, saya akan berusaha untuk tidak menolak ketika diminta untuk melayani. Karena selama ini saya kadang-kadang ya itu seperti tadi tidak layak dan menolak, kalau perlu pola lain aja lah gitu. Karena merasa tidak layakan tadi. Dan saya ke depan saya ingin tidak menolak lagi. Sekarang kita beralih ke Ibu Cincin. Nah, kalau Ibu Cincin sendiri untuk tahun 2021 ini apa yang jadi target atau pencapaian pribadi secara rohani buat Ibu Cincin? Silakan. Ya, kalau untuk di Cross, kami juga sudah membaca Alkitab ya. Dan tahun ini kalau tidak ada halangan mungkin akan selesai seluruh Alkitab itu. Dan untuk saya pribadi, saya juga ingin menjalankan misi dengan 3D, dengan doa, daya, dan dana. Yang mohon Tuhan yang pimpin, berikan kekuatan untuk melakukan apa yang sudah direncanakan. Biarlah semuanya boleh kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, Pak Wil, satu hal yang luar biasa ya yang disampaikan oleh rekan-rekan kita ya Bu Naomi, ya Bu Susanti dan Bu Cincin ini, bahwa ketika mereka ngomong ya mereka sedang melakukan hal-hal tersebut. Jadi sepanjang apa yang kita diskusikan tadi, kita sharing tadi itu
itu hal-hal yang sedang dikerjakan oleh rekan-rekan kita ya, kita sekarang di gereja gitu. Jadi artinya kita tuh sama-sama tuh sedang berproses, sedang bertumbuh tadi, memuridkan gitu ya, dan hal-hal yang kita rasa menjadi berkat justru di masa-masa sukar ini jadi berkat gitu ya, karena kita yakin dengan penyertaan Tuhan ya, di masa yang sukar ini pun kita masih merasakan penyertaan Tuhan dan ya kita masih bisa bertumbuh gitu ya. Jadi Pak Regi, kalau kita kembalikan ke judulnya tadi, mekar di masa sukar ini, Bapak Ibu bisa lihat ya, para viewers sekalian yang saya kasihi, pandemi boleh ada, ya, dan ada banyak tantangannya sendiri secara finansial, kemudian kemalasan, ada yang mendistract kita, medsos, drakor dan segala macam. Tapi itu tidak boleh jadi alasan untuk kita tidak dekat dengan Tuhan. Buktinya para narasumber kita, ada yang karyawan, ibu rumah tangga, mereka pastilah sibuk, tetapi mereka tetap punya waktu relasi yang intim dengan Tuhan. Membimbing orang lain menjadi murid dan memuridkan, benar. Karena mereka ini pembimbing semuanya. Di bawah mereka ini ada para peserta kelas Kambium Berbuah yang mereka bimbing. Nah, inilah Bapak Ibu yang kita mau sajikan, bahwasannya mari, ayo di tahun ini kita jangan stagnan, mari kita maju gitu ya. Mari kita tetap mekar, kesukaran boleh tetap ada, tapi kita mau tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan. Gitu ya? Iya, luar biasa. Terima kasih untuk sharingnya dari Bu Susanti, Bu Naomi dan Bu Cencan pada saat ini. Dan ya kita sangat diberkati, dan tentunya para viewers semua merasa sangat diberkati dengan apa yang di-sharingkan tadi ya. Nah, para viewers sekalian, inilah edisi pamungkas kita ya. Nantikan what next begitu. What next? WBS ini bisa berjalan karena ada orang-orang di balik semuanya. Di balik layar ini ada penginjil Agra Ciputra yang berkomitmen terus membuat sampai episode ini berjalan sampai sekarang. Kemudian ada penginjil Peter juga. Kemudian ada Bapak Frans ya yang membuat tayangan ini jadi bagus lewat peralatannya. Saudara Nelson, dan ada banyak lagi yang lain ya. Nantikan keberakan kami untuk berikutnya, what next setelah What Bible Sing. Nah, setelah ini kami ingin menerima input dari Anda. Selama tayangan WBS ini bagaimana? Apakah Anda tetap rindu ini dijalankan seperti itu, atau ada ide-ide yang lain? Betul nggak, Pak? Silakan tulis di kolom komentar. Di chat. Ya, silakan. Terima kasih semua perhatiannya pada acara WBS kali ini. Dan ya terima kasih kepada para narasumber ya semua yang sudah sharing pada saat ini. Ya sampai ketemu. Tuhan Yesus berkati. Saudara kasih, di dalam Yohanes pasal 9 ada sebuah kisah yang menarik, Saudara. Ketika suatu kali Tuhan itu lewat dan dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Kemudian Saudara, ada sebuah masalah yang timbul di situ. Apa masalahnya? Ketika banyak orang atau murid-murid Yesus itu menghakimi ya. Murid-murid Yesus berupaya menghakimi, bertanya dengan ada penghakiman kepada Tuhan Yesus. Ketika mereka melihat ada sebuah fakta, ada realita, para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, "Rabi, siapa yang berbuat dosa sehingga orang ini lahir buta? Apakah orang itu yang berdosa ataukah orang tuanya sehingga orang ini dilahirkan buta?" Ada sebuah pertanyaan, tapi ada juga nada penghakiman di dalamnya. Saudara dalam Tuhan, di dalam masa-masa pandemi ini yang tidak mudah kita lewati, ada orang-orang yang memang perekonomian justru makin meningkat ya. Mereka yang usaha di dalam bidang kesehatan, kedokteran, mereka pasti mengalami ekonomi yang meningkat. Tapi tidak jarang pula Saudara, mereka dalam masa pandemi justru hancur-hancuran Saudara. Ekonomi buruk berdampak pada relasi, berdampak juga pada kondisi rohani kita tentunya. Saudara, maka kita perlu seringkali kita bertanya, siapa yang kira-kira perlu disalahkan begitu ya. Banyak orang menyalahkan pemerintah karena kondisi ini. Banyak orang menyalahkan ini, itu dan sebagainya. Bahkan ada juga orang yang menyalahkan orang lain. Gara-gara dia suamiku nggak ada. Gara-gara dia anakku meninggal karena COVID. Gara-gara seseorang, gara-gara sesuatu saya mengalami penderitaan yang seperti ini. Saudara kasih dalam Tuhan, kita melihat sebuah fakta, kita melihat sebuah realita, dan kita bertanya kepada Tuhan. Tapi di dalam pertanyaan itu, sudah kita ada nada penghakiman di dalamnya. Tapi saudara, kita perlu melihat ada sebuah kisah yang menarik ketika Tuhan memberikan jawaban kepada para murid.
bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ayat 4 berkata, Yohanes pasal 9 ayat 4 berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Saudara, Tuhan Yesus merindukan bahwa para murid tidak boleh melihat realita dan menghakimi seseorang karena fakta yang terlihat di lapangan. Enggak, saudara. Tuhan mengajak para muridnya itu melihat tetap dari perspektifnya Tuhan. Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tapi pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Soalnya harusnya kita melihat fakta realita yang ada, kita pahami, yang kita sama-sama hadir di dalam dunia ini. Kita semua terdampak dalam pandemi ini. Kita semua ada di dalam masa pandemi ini. Tetapi bukan kita menyalahkan orang lain, bukan kita menghakimi orang lain. Tapi bila kita berefleksi sesuatu, ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam masing-masing diri kita. Saudara, tadi dalam pembicaraan kita, di dalam wawancara kita, sudah ada 3 orang yang justru di dalam masa pandemi ini sama-sama mengalami pergumulan. Sama-sama 3 narasumber mengalami pergumulan sesuatu. Ada ekonomi yang juga ikut terdampak, ada relasi yang juga ikut terdampak, ada relasi dalam keluarga, ada rohanian juga menurun, sudah. Tetapi kita semua berusaha untuk melihat perspektifnya Tuhan. Bukan karena seseorang itu, bukan karena orang lain itu, bukan karena ini, bukan karena itu kita mengalami pandemi. Tapi justru ada pekerjaan tangan Tuhan yang mau Tuhan nyatakan. Maka sudah ini sebuah pola pikir yang positif. Sebuah pola pikir yang kita bisa melihat dari perspektifnya Tuhan, sudah. Dan sudah kita bisa melihat bahwa mereka bertiga, narasumber kita, justru sudah mereka mengalami pertumbuhan rohani. Mereka tetap berupaya untuk menolong orang lain bertumbuh. Mereka berupaya untuk membuat orang lain juga mengalami Kristus. Bahkan ketika mereka berupaya menolong orang lain sebagai pembimbing rohani, pembimbing di dalam kambium berbuah, mereka juga akhirnya bertumbuh mengenal Tuhan. Di dalam masa mereka bergumul dengan ekonomi, ketika mereka juga bergumul dengan relasi, justru mereka bertumbuh mengenal Tuhan. Waktu mereka mempersembahkan diri menjadi seorang pembimbing. Inilah orang-orang yang mengerti bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam diri mereka. Tentu sudah ada masa-masanya kita mungkin jatuh di dalam dosa, kita menghakimi orang itu yang salah, orang ini yang salah. Karena inilah faktor ekonomi, faktor pandemi ini membuat saya tidak nyaman dengan seseorang dan sebagainya. Faktor ekonomi, faktor pandemi yang membuat saya akhirnya bergumul soal ekonomi. Tapi itu mereka kesampingkan karena mereka tahu bahwa ada pekerjaan Tuhan yang lebih utama yang harus mereka lakukan sama-sama. Menolong orang lain untuk bertumbuh, mengenal Tuhan, berupaya menumbuhkan rohani orang lain, berupaya sesuatu berkenan di hadapan Tuhan. Saudara dalam Tuhan, di akhir Yohanes pasal 9 sudah ada sebuah kisah menarik, sudah. Ketika orang yang Tuhan sembuhkan ini, Tuhan yang sembuhkan dari buta ini, orang yang diusir keluar dari sebuah kota itu, sudah. Tapi sudah ingat di dalam ayat yang ke-35, Yohanes pasal 9 35 mengatakan Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, oleh orang-orang sekitar itu. Tapi sudah Tuhan bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Saudara, ini menjadi sebuah titik tolaknya, sudah. Seseorang yang kemudian menderita karena pergumulan, seseorang yang menderita karena masalah-masalah itu, seseorang yang tadinya memang dihakimi oleh realita itu, sudah. Tapi Tuhan hadir di dalam diri orang itu. Tuhan mau bertanya, percayakah engkau akan anak manusia? Saudara, ini semua yang kita perlu lakukan sama-sama. Ini semua yang kita perlu lakukan sama-sama. Menolong orang yang bertumbuh, dan bukan hanya menolong orang yang bertumbuh, tapi kita membawa mereka ke dalam relasi yang utuh dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan, itu titik tolak utamanya, saudara. Biar setiap kita dalam masa-masa pandemi ini kita rindu terus bertumbuh mengenal Tuhan. Dalam masa pandemi kita mungkin bergumul dengan banyak hal, tapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap melayani Tuhan.
tidak menyurutkan semangat kita untuk membangun sebuah relasi dengan Tuhan, menunjukkan kepada dunia bahwa di dalam pergumulan kita punya Tuhan yang berkuasa, kita punya Tuhan yang mampu menuntun kita, membawa kita keluar dari masa pandemi ini sebagai seorang pemenang. Tetaplah melayani, tetaplah menjadi pembimbing, tetaplah kita rindu Tuhan pakai kita di dalam segala keterbatasan kita. Tuhan pakai kita dengan maksimal. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih kami semua ada di dalam WBS malam hari ini. Bapak, kami semua mungkin banyak pergumulan, kami semua banyak tantangan, kami semua banyak kesulitan. Tapi biarlah Tuhan kami tetap melihat segala sesuatu, fakta, realita yang kami alami, tetap biarlah kami bisa melihat dari perspektifnya Tuhan. Tuhan mau untuk kami melakukan sesuatu, Tuhan mau untuk kami tetap melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan mau untuk kami tetap melayani Tuhan, bahkan di tengah-tengah kesulitan yang kami alami sekalipun. Bila kami Tuhan tak bisa melihat, Tuhan pakai kami membimbing orang lain, Tuhan pakai kami untuk melayani orang lain, Tuhan pakai kami Tuhan untuk memperjumpakan seseorang itu, siapapun itu, mereka boleh bertemu dengan Tuhan. Tuhan tolong kami di dalam masa-masa pandemi ini, kami tak bertumbuh secara rohani. Segala sesuatu yang kami hadapi boleh hancur, segala sesuatu yang kami upayakan mungkin akan berkurang dampak dari pandemi, tapi kami tidak membiarkan rohani kami juga berkurang, bahkan hancur. Kami rindu Tuhan, justru lewat masa-masa pandemi ini, rohani kami, pengenalan kami akan Tuhan semakin bertumbuh, semakin berbuah, mengenal Tuhan makin dalam. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat malam.